Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih ini itu melingkupi semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam, bahkan orang non Muslim pun itu dikasih karena Allah Maha Pengasih. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga bagi mereka, bagi kita nih orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, itu juga sama, terdampak juga, ya, kena juga akibatnya daripada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bahwasanya seorang muslim yang bermaksiat, seorang muslim yang berbuat salah, karena Allah memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Allah tidak memutus nikmatnya, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'ad bin Hilal dalam maqalah yang ke-27 bab 4 dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillah, saya akan bacakan redaksinya. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ishrun. Dan adapun makalah yang ke-27 an Sa'ad bin Hilal rahimahullah, dari Sa'ad bin Hilal, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah menyayanginya. Annal abd idza aznab, sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat dosa, ya, artinya ketika dia memiliki dosa atau melakukan dosa, manallahu ta'ala, ya, Allah tetap memberikan anugerahnya. Nah, ini ya. Ini yang menjadikan beruntunglah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, bahwa walaupun kita berdosa, tapi Allah tetap memberikan karunia-Nya, anugerahnya kepada kita. Alaihi bi arba'i hisalin, kepada kita, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang bermaksiat, dengan 4 perkara. Apa itu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang berdosa, yang mana ini merupakan sifat rahmannya Allah? La yahjubu anhu ar-rizqa, la yahjubu anhu ar-rizqa. Apa itu? Allah tidak menutup rizkinya. Nah, ya, bayangkan kalau ada seorang muslim, dia bermaksiat, kemudian rezekinya Allah tutup, rezekinya Allah putus, ya udah selesai. Maka tidak ada lagi orang yang kuat menghadapi ketika hidupnya rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yahjubu anhu as-sihhah. Walaupun dia bermaksiat, berbuat dosa, seorang muslim yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang kedua itu anugerahnya Allah masih kasih kesehatan. Ya, subhanallah. Allah sangat tidak pilih-pilih. Yang taat, yang maksiat dikasih tuh nikmat sehat. Terus yang ketiga apa? Wala yuzhiru alaihi azzam, ya, azzanba, wala yuzhiru, dan tidak ditampakkan alaihi atasnya azzanba, bal yasturu, ya. Jadi Allah tidak menampakkan dosanya, ya. Bayangkan kalau kita bermaksiat, Allah tampakkan dosa maksiatnya dengan cara hitam. Maksiat lagi, hitam lagi. Maksiat lagi, hitam lagi. Maksiat lagi, hitam lagi. Maksiat lagi, hitam lagi.
Nauzubillah. Pasti orang akan takut ya berbuat dosa, dan orang tersebut akan dihinakan oleh manusia yang lainnya gara-gara perbuatan dosanya yang terlihat. Nah, Allah dengan sifat rahmannya, Allah tidak menampakkan tuh kesalahan dia. Dosanya itu enggak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, yang terakhir, sifat Rahman Rahimnya Allah, dengan orang itu bermaksiat, Allah tetap kasih anugerahnya. Yang keempat apa? Wala yu'aqibuhu ajilan. Bahwasanya Allah tidak serta-merta langsung diazab sama Allah. Alhamdulillah. Berbeda sama umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, itu langsung diazab. Ada yang dikutuk jadi kera, ada yang dikutuk jadi babi, ada yang dibalik bumi, dibalik tanahnya dan menutupi dia. Ada yang dikasih bandang, ya, air banjir bandang. Ada yang dikasih gempa, nauzubillah. Zaman nabi-nabi terdahulu, umatnya itu kalau melakukan kesalahan atau kemaksiatan langsung disiksa, langsung diazab. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu tidak, tapi ditangguhkan. Ya, kapan diazabnya? Kapan disiksanya? Ai fi sa'atil hadirah bal yumlihu wala yuhmilu. Ya. Jadi orang yang melakukan kesalahan tadi, kenapa tidak langsung diazab? Ini bagian dari sifat rahmannya Allah. Dia itu memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertaubat. Ya, kalau sudah dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih aibnya, dosanya tidak ditampakkan, tidak langsung diazab, terus dia masih tidak mau bertobat, nah baru nanti di akhirat dieksekusi. Di akhirat langsung disiksa oleh orang tersebut, ya. Oleh karena itu, ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan nasihat ini. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dia melakukan kesalahan, ya, tapi semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, anaknya baik-baik saja, pekerjaannya baik-baik saja, tapi dia ibadahnya susah, ibadahnya malas-malesan. Nah, itu dikenal dalam agama kita namanya istidraj, ya. Istidraj itu apa? Kenikmatan yang menyebabkan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Dibarengi dengan kenikmatan, ketika kita tidak tambah dekat kepada Allah, itu namanya istijraj, ya. Oleh karena itu, mari kita sadari apa karunia yang sudah kita rasakan hari ini, itu menjadi alasan supaya kita lebih dekat kepada Allah. Apa yang kita nikmati hari ini itu menjadi titik awal, ya, momentum supaya kita lebih baik dalam beribadah. Jangan sampai kita terkena yang namanya istijraj, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala karena Dia, ya, memiliki sifat Rahman, ya, Maha Pengasih, ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan, ya. Walaupun kita bermaksiat kemudian Allah tetap kasih kesehatan, walaupun kita sudah mau bermaksiat Allah tetap kasih rezeki, walaupun kita dikasih siksanya ditangguhkan, terus aibnya ditutup sama Allah. Nah, itu bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, ya. Dan ini adalah sebuah hikmah kenapa Nabi Muhammad diturunkan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk lebih baik, untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih optimal memaksimalkan segala kesempatan, baik kesempatan usia, umur, waktu,
apalagi kesehatan, rizki, dan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.